Hari ini saya akan berbicara, Mbak kameranya capek ya, muter-muter ya nggak apa-apa. Tapi yang biar kesana kesini biar dengar semua, biar tahu. Tadi saya tanya ada beberapa teman yang sudah menjawab harapannya apa sih setelah keluar dari kelas ini. Ternyata rata-rata sama, menjadi konten kreator. Waduh, nah ini membahayakan profesiku. Iki sono loro anune. Bu Nani ini pakai bahasa Jawa campur-campur nggak apa-apa Bu ya? Oh, Inggris bisa. Ya, nanti saya akan pakai bahasa isyarat. Ya. Iya, don't worry. Ada expertnya. Oke, mantap. Ya, pemanfaatan media digital untuk personal branding. Saya akan cerita sedikit kanggo apa sih sebenarnya personal branding dan seharusnya sejak kapan adik-adik ini belajar personal branding? Harusnya kapan? Betul, harusnya sekarang. Tepuk tangan untuk kita, harus mulai sekarang. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Saya akan cerita mengenai tantangan di luar sana. Jadi adik-adik nanti harus siap. Saya menceritakan karena aku sudah mungkin tuane 3 kali lipat dari panjenengan semua ya. Wis menghadapi beberapa kali lamaran ditolak. Ngelepoke zaman biyen kuwi, zamannya saya sama Bu Nani masih remaja. Nah, kalau jenenge nglebokke lamaran gawean nggowo map coklat gambare kene iki mereke Buffalo. Kula nuwun wonten lowongan. Wis nglebokke. Cut ndelok CV-ne nama, CV bahkan zaman dulu itu ada yang namanya beli di toko. Kalau di sini saya sebut merek namanya Gramedia. Terus ada template isian itu asal SD, SMP tinggal kita ngisi. Nah, itu bagaimana kita golek kerjaan zaman dulu. Nah, apakah sekarang kita seperti itu? Masih membutuhkan CV tidak? Saya tanya. Masih. Bentuknya apakah pakai map coklat tadi? Bentuknya kayak gimana? Bentuknya sudah digital. Nah, yang dilampirkan apa? Dulu ada apa jenis kuwi STTB masih sekarang namanya. Nah, ijazah, tanda kecakapan, terus lulus seminar opo, terus lulus zaman biyen zamanku ya. Kuwi lulus komputer WordStar dan Excel, wis sangar kuwi. Kalau sekarang apa yang harus dilampirkan dan bentuknya seperti apa? Nah, ini yang berbeda, kemasannya yang berbeda karena apa? Sekarang orang atau pencari kerja melihat panjenengan itu tidak hanya dari CV yang Anda bawa terus dilihat dideloki. Tetapi sekarang akan melihat dari track record panjenengan. Bahkan dulu atau saya sebut ini aja ya, pacar saya. Pacar saya kebetulan ini bekerja di HR consultant. Dulu dia selama 20 tahun itu menjadi HR director. Nah, aktif neng karate, lulus ini pernah menggagalkan pencopetan. Umpamane ngono kontene. Nah, kira-kira kalau mendaftarkan di perusahaan keamanan diterima atau tidak? Diterima. Karena mulai punya track record seperti itu. Panjenengan besok melamar sebagai guru bimbel. Bukan tujuan akhir ya, tapi sambil kuliah nih, mendaftar di bimbel, di mana di situ Anda sudah memiliki pengalaman. Yang kono aku tahu memberikan pelatihan loh, atau buka kursus loh kecil-kecilan dalam rumah loh, khusus matematika untuk anak SD, SMP, SMA, ya. Terus Anda ternyata di situ membuat sebuah branding di situ. Nah, yang diperlukan saat ini adalah seperti itu. Bagaimana Anda bisa terpilih di antara yang lain. Yang jurusannya, Anda jurusannya apa? Sistem komputer. Ya? Sistem komputer. Yang sistem komputer di sini siapa? Siapa aja? Kok nggak ada? Satu dong Mas. Gak ono bulu nih sampean. Ada mana? Bulu. Nah, 1, 2, 3, 4.
Umpamanya nilainya IPK-nya 4 semua, sing tak pilih sapa iki? Dadi lowongane guru siji tok. Saya akan melihat yang tepat sesuai dengan jurusan ataupun kebutuhan dari perusahaan itu. Betul enggak? Ya. Anda juga harus bisa melihat kebutuhan perusahaan itu apa. Anda kirimkan CV, Anda kirimkan yang namanya personal branding Anda sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Anda umpamanya tadi jurusannya adalah pernah juara hacking. Anda pernah, ada kan lomba hacking? Ada. Di situ kompetensi Anda di situ. Nah, sementara yang satu yang di sini melampirkan dan membuat sebuah story, membuat konten, ya rutin Anda. Yang terpilih adalah dia. Sementara IP-nya 3,9, 4. Terpilih siapa? Dia. Aku lebih yakin gitu. Tuh, aku Anda pemilik perusahaan, setuju enggak pilihan saya? Setuju. Gitu ya. Jadi pemanfaatan media digital untuk personal branding. Saya mau tanya nih. Sebelum kita berbicara praktek, ya, gopo sih personal branding? Personal branding apa itu personal branding? Nah, ini nggak usah diapalin ya, nanti nggak muncul di UTS ya. Ya, sudah hafal? Sudah hafal? Ya. Saya tanya Mas, apa personal branding Mas? Wah, pemasaran diri, tidak apa-apa. Alat pemasaran diri, apanya Mas personal branding? Sebagai perkenalan diri. Yang penting mudeng, pengenalan diri. Jauh di pojok sana, apa Mas personal branding Mas? Salah gak apa-apa. Mesti podo-podo sinaune, aku biyen pas ngene iki to, jawab salah diguyu sak kelas ora apa-apa, jenenge sinau. Apa Mas personal branding? Salah ra apa-apa, sing penting mudah, bahkan dengan gaya bahasamu ora apa-apa. Personal branding itu sing mari terkenal ora apa-apa. Setuju Mas gitu aja? Oke. Personal branding rasa diapalke. Branding is what people say about you when you are not in the room. Nah, aku rada medhok bahasa ini ya. Artinya apa? Branding adalah apa sing diomongke wong mengenai awakmu pas jenengan ora ning gone ruangan iki. Dosennya telat. Lho iya toh? Iku brandinge. Itu. Jadi panjenengan kira-kira kalau keluar terus jadi rasan-rasan tonggone Mas siapa? Ya. Mas Haikal. Wow, Haikal ki lho, bocah iki lho. Senengane iki sangar calcul. Anggar kumpul suruh kowe udut jajan ki yo kuwi brandinge kuwi. Iya. Apa Mas? Mbak ini namanya siapa? Rara. Rara ki lho anggar ono musik sithik ngedance. Ya kuwi brandingmu. Artimu apa? Ya memang bener ngono kuwi. Senengane? Enggak. Lho opo? Apa sekarang kasanmu tuh apa? Cosplay. Cosplay. Cosplay? Yes. Cosplay itu itu penginapan, play itu dolanan, jadi dolanan yang kos-kosan. Ya, I see. Cosplay. Oke, cosplay itu yang apa? Apa karaktermu apa? Banyak sih ada yang dari anime, game, kartun. Animenya apa? Ini aku sinau lho, beda ketok desa lho iki. Karaktermu apa animemu? Jepang? Iya, Jepang. Apa itu? Ada dari apa ya namanya lupa. Jarang soalnya kalau Iya. anime, tapi kebanyakan dari game. Dari game ya, oke. Saya tanya, aktivitasmu Anda dokumentasikan tidak? Ada. Sekarang saya mau tanya, kegiatanmu itu untuk mendukung nanti kuliahmu apa kira-kira? Jurusanmu apa? Desain komunikasi visual. Wis DKV mantep rek jos iki. Dan gawe dhewe mesti klambine iki. Iya. Mene saya dulu jebule ora. Wis tak sanjung-sanjung jebule ora. Apa? Selain cosplay, aku juga pernah VTuber kayak nge-live streaming gitu. Oke. Apa tuh? Kayak kalau VTuber kan virtual YouTuber, itu menggunakan karakter 2D gitu. Wah, Jadi keren. karakter
animasiin sendiri. Wow. Ya, Nah, itu semua terrecord kan di YouTube kan? ya. Oke. Terus saya pikir satu saat kalau Anda memiliki cita-cita menjadi seorang content creator, di mana Anda juga nanti mungkin bekerja di sebuah perusahaan kreatif, saya yakin Anda masih lebih masuk di sana. Tepuk tangan dong. Wih, itu iya. Nah, saya pasti akan menengok nanti. Dan saya kalau melihat besok saya kalau kenal seseorang membutuhkan kebutuhan SDM seperti ini, ya pasti saya akan usulkan ya nyari di Stekom. Betul tidak? Karena kita sudah kenal. Lho iya ta Mas? Kae lho, aku begitu ngajar ning Stekom ku aktif kabeh. Ora ono istilah apa sing cah iki sing saiki nek ditakoni menengah terus jenenge apa kae? Apa? Nah, introvert. Nah, tidak ada yang introvert, kabeh ekstrovert, bahkan cenderung eksibisi enggak bisa. Nah, jangan-jangan kita online loh dimarahi Pak Rektor nanti. Apa namanya? Semuanya pada aktif. Jadi sebenarnya ini yang memang harus dibutuhkan, keaktifan panjenengan. Karena tadi saya ketemu dengan para pelaku ekonomi kreatif, sepuh-sepuh semua, dan mereka kreatif semua dan aktif semua. Tak kira ini apa sekarang anak-anak itu lebih introvert, ternyata enggak. Di Stekom orang nemu wayang ini gitu takon kabeh wajahnya ke arah sini ya. Apa gara-gara pemateri ini melaku-melaku no. Biasanya pemateri ini lungguh ngono ta. Nah, ini yang sebelah situ juga videografernya jadi gila gitu. Oke, jadi branding itu adalah what people say about you when you are not in the room. Wis mudeng ya. Ora usah mikir macam-macam yang jenenge branding itu apa. Branding itu begitu panjenengan orang kene sing dadi rasan-rasan kuwi adalah brandingmu. Bocah iki ganteng, suka nalangi utang, suka nek mangan-mangan jajake, nek kae sing lho sing paling iso disilihi catatan. Nah, brandingnya seperti itu. Nah, Anda nanti harus bisa menggeser itu. Bagaimana kan Anda sudah terbiasa membuat branding itu, gaya brandingnya adalah saya adalah mahasiswa berprestasi. Saya adalah jago desain anime. Saya adalah pemilik akun anime ini yang followernya atau viewernya adalah 3 juta. Iya toh? Nah, Anda harus bisa bikin seperti itu. Saya adalah seorang hacker. Saya adalah seorang pembuat animasi, pembuat coding tercepat, katakanlah. Ada lomba coding tercepat nggak sih? Ada. Nah, kok orang masih jawab melu takon sekarang sebelah gini. Mas senior ini. Masnya pakai apa biasanya bahasanya Mas? Pakai Python ya. Aslinya Python apa Python? Sama aja ya. Ya itu hampir semua pakai. Jadi ini adalah branding. Nah, saya akan menyampaikan personal branding itu. Mohon maaf ya, kita akan banyak sedikit teori ya. Jadi artinya apa? Anda harus paham dulu. Orang sekedar ngonten terus hai guys bla 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 ngono kae ya. Ora cetha sing diomongke terus brandingnya tidak terbentuk. Yang ada Anda hanya adalah bukan ATM tapi ATP. Amati tiru plek. Nah, Anda harus bisa. Oke, nggak kuat ternyata. Ya, mohon maaf. Harusnya ini apa ya sore-sore udan lah biasalah kendala jaringan ya. Mohon maaf Bu Nani ini cuacanya tidak mendukung ini. Ini kira-kira microwave kan kena udan ini berbet terus ini leles ya. Nah, ini yang paling kiri kita ini adalah saat saya mengajar di Dinas Pariwisata Kudus. Nah, teman-teman kenapa sih harus memiliki seperti ini sih, personal branding seperti ini? Kok tidak harus dituduhke sih? Nah, panjenengan bisa ngecek. Saya kesini diminta untuk mengisi goro-goro apa? Tahu ndak? Gara-gara Bu Nani bedino tak kirimi yang ini. Dadine percaya. Aslinya ngono. Ndak percaya tanya Bu Nani, beliau masih ada di sini. Goro-goro apa? Goro-goro kuwi lho dikei kirimi karo konten karo Mas Wega bedino. Akhirnya kan ya tak undang rene ben mandek ngirimi kontene. Enggak, just kidding. Artinya apa? Beliau percaya gitu loh, tenanan jebule arek iki ngirimi ning gone kano kepala dinase ono ini. Nah, ternyata dia ngajari foto, ono buktine. Nah,
Nanti saya akan ceritakan kenapa itu hal-hal seperti ini penting. Anda harus dari sekarang memulai duwe Mas. Anda di kafe, karya Anda yang 2D, 3D itu Anda tampilkan, proyek-proyek Anda. Anda harus punya akun Instagram sendiri yang khusus. Ya, ojo mbok campur karo sing masalah pacaran ya beda. Healing nah nang ngene kendal karo pacarmu ojo. Wis ngono wae siji tok kuwi khusus mengenai membahas DKV, hasil kerjaanmu. Punya desain yang 3D gitu. Durung. Belum. Waduh, itu semester piro? 1 wae urung. Lagi pelajarane MKDU ini, makanya mata kuliah dasar umum ini. Lagi diajari apa? Sekarang masih ada Pancasila enggak, Bu? Masih ya, baru MKD, mohon maaf. Tapi begitu Anda nanti semester 2, semester 3, 4 sudah ada proyek, tampilkan di Instagrammu. Ojo lali tulisi mahasiswa ndi, ben cetha. Esuk nek goleki kontak harus ning ndi ning Stekom, tulisi cetha. Ini bla bla bla. Mention ke Stekom. Yo mention, Mas. Lah kayak ngerti mahasiswa kok ndi ora cetha. Harus cetha di situ. Mention ke Stekom. Iya. Nah, perlu nanti mention ke saya like, saya repost. Nah, seperti itu. Berteman kabeh. Segini ini saling berteman. Artinya apa? Anda punya follower ditambah seperti ini. Tadi kan saya minta untuk memfollow saya toh, kita bersilaturahmi secara online. Ojo ngapain kayak memfollow aku, cukup kelas sebelah follow aku. Wah, kayak followernya jadi akeh, aku jadi sithik. Tidak, jangan seperti itu. Anda harus memfollow saling follow back. Ya. Nah, itu nanti juga koncone dhewe Stekom bar menang lomba desain gitu loh, mbok like, mbok share, nek perlu di share ke kampus sebelah ben rada iri gitu. Iya, lah kok Stekom menangan terus loh, ngene dhewe iya. Sesuk adikku rasa kuliah ning kene kuliah ning Stekom bae. Kan ngono toh. Iya, ini Pak Rektor mendengar enggak nih kira-kira ya? Ben esuk aku jadi pembicara mana ini. Nah, ya teman-teman, nah ini tidak saya sarankan untuk dilihat karena nanti mesti nge-like ini. Nanti bisa dilihat di Instagram saya, nge-like ini. Saya sebenarnya mau menunjukin ini si anak ini adalah model apa jadi majalah mode, majalah gadis. Dia lulusan di Australia segala macam. Saya bikinkan kontennya, tapi mohon maaf tidak bisa style di sini. Nanti bisa dilihat di Instagram saya. Ini saya next aja terus saya ini saya next aja. Berat soalnya. Ya, mohon maaf. Jadi ya enak dinikmati ya. Ini vlog Jalan Darat, seharusnya saya juga lagi nge-vlog. Tapi ya terpaksa kita skip Mas yo. Ki udane dikon mandek sih iki ben jaringane apa? Microwave. Ya. Aduh ini juga. Telat banget ini. Saya next aja. Nanti apa pentingnya personal branding? Ya, sebentar lagi saya mau ke sana, Mbak. Iya. Oke, ini nyambungnya kemana aja kampusnya ini? Kampusnya kemana aja ini, teman-teman? Ini buat rekaman aja. Oh, rekaman aja. Yang online mana? Enggak kena saya berarti. Kena. Ya, aku tuh lagi ini ben ketok ya. Halo teman-teman, ada di berapa kampus ini? 8 kampus. Mana saja? Ambarawa, Meranggen, Meranggen. Kita termasuk apa lagi? Majapahit itu belum Meranggen ya? Meranggen sebentar lagi buka. Terus apa lagi? Kendal. Besok saya ke Boyolali. Boyolali ada nggak sih? Nggak ada. Salatiga? Ada. Piye to Suruhan itu mau Boyolali itu. Sanyuan wis Boyolali. Salatiga ada nggak? Gitu. Terus kalian percaya nggak kalau saya lulusan dari Stekom? Gue percaya, tak abusi. Jadi adik-adik, kakak-kakak semua, sejarahnya ini ya, sejarahnya Stekom dulu itu sejarahnya adalah dari ini bisa disebutkan sejarahnya itu nanya Bu Nani pasti nanti akan diiyakan. Sejarahnya Stekom dulu dari PAT, Pendidikan Ahli Teknik. Nah, itu ada salah satu jurusannya adalah elektronika digital. Aku sekolah yang ngono ning PAT. Tepuk tangan sekarang sudah Stekom luar biasa. Iya, aku mlebu kampusnya, Bu. Iki kampusnya mau tempat karaoke, mau tempat biliar, ya wis ngene iki kuliahe, suangar. Jadi ini mungkin Anda sudah terbiasa ini untuk tidak introvert. Ya, ketemu wis sesuk tempatnya menyenangkan karena kuliahnya menyenangkan. Jadi dulu saya kuliah
dulu masih diploma ya. Aku mau ngambil S1 urung ono biyen Stekom. Ya, zaman lawas biyen. Jadi saya dulu adalah diplomanya dari PAT Pendidikan Alih Teknik, dan saya tanya sekarang sudah tidak ada jurusan elektronika ya. Tapi digitalnya masih ya. Nah, saya dulu saya cerita kepada Bu Nini ini bahwa dulu zaman kuliah tugas akhir saya adalah membuat sebuah project digital. Yang saya kerjakan adalah, mungkin teman-teman sekarang sudah terbiasa itu menggunakan, dulu belum terpikirkan, tetapi saya membuat yang namanya bar sholat terus ini. Tasbih elektronik, bentuknya dulu kodenya segini nih, wandel ini, saya yang bikin. Ya, terus waktu itu saya nggak tahu itu ditiru atau tidak, tapi tasbih pertama elektronik saya yang buat. Ya, itu saya jadikan project di PAT waktu itu. Nah, sekarang kan tasbih digital tuh gedini kursak jempol dong gitu. Ya. Jadi saya belajar waktu itu menggunakan gerbang digital, Note, OR, R, terus kita waktu sudah, sekarang masih dikenal apa enggak ya, penggunaan IC untuk logic gitu, kita mainkan di situ, terus outputnya kita berikan dalam bentuk keumpankan ke LED 7 segment. Nah, mohon maaf yang dari DKV mungkin agak loading, tapi anak-anak digital paham. Nah, itu adalah bagaimana saya mempergunakan untuk mendukung sampai saat ini branding saya. Saya mengetahui segala hal. Sekarang saya mau tanya, apa pentingnya personal branding ini? Nah, personal branding untuk dimiliki terutama dalam bersaing, Mas. Bersaing. Jangan Anda pikir bahwa begitu Anda IPK-nya 4, bahwa semuanya memiliki kemampuan coding, melakukan desain, terus Anda akan diterima di dunia kerja. Itu kok kayaknya dulu saya pernah menjadi salah satu yang menerima kerja, bukan itu syaratnya. Ya, itu yang Anda harus pahami. Anda tidak lulus terus langsung bleng kerja. Ada proses di situ. Ya, selain proses magang, selain proses networking, personal branding itu adalah sangat penting untuk posisi kerja jabatan. Kira-kira kalau posisi jabatan dan lain sebagainya, di sini ada yang namanya BEM gitu atau apa? BEM. Pemilihan BEM, ketua BEM itu ada. Apa istilahnya pun ini? Apa? Ketua OSIS. Apa sini? Ada UKM segala macam. Ada. Apa? Ya, apa namanya istilahnya di sini? Ketua jurusan segala macam. Biasanya untuk menjadi ketua universitas itu ada ininya enggak? Ada kampanyenya enggak? Ada. Biasanya masang-masang apa kayak? Pamflet toh, pilihlah ini, terus programnya opo, lah kuwi jenenge branding. Nah, itu branding diperlukan untuk kerja atau jabatan. Nah, branding itu juga diperlukan pada saat dia contohnya ini menjadi wali kota segala macam. Dulu ada yang namanya wali kota Semarang, pria namanya siapa dulu? Siapa? Hendar Prihadi. Sing gawe brandingnya siapa Mas? Loh, ning ngarepmu Mas? Oh, gitu. Jadi kita bikin, iya. Saya bikinkan yang namanya buatan video untuk Pak Hendar. Bisa dicek, scroll sampai bawah ke Instagram saya. Nanti dilihat. Pada posisi itu di Instagram saya ada posisi saat saya proses membuat videonya, behind the scene-nya ya. Terus pada saat videonya sudah jadi. Artinya apa? Begitu Instagram saya didelok oleh ketua salah satu, ini online ya, saya tidak bisa menyebut nama ya, tapi dilihat terus ditanya, Mas iso gawe koyong ini, guru-guru ndelok Instagramku, bisa Pak? Akhirnya beliau terpilih menjadi salah satu ketua asosiasi di Jawa Tengah. Itu ya. Oke, terus untuk beberapa kepala dinas tidak bisa saya sebutkan ya karena kita online nanti Oke, selanjutnya
Iki ketoke rada ora percaya, iki tenan pura iki vega iki gawe iki ketoke wonge bis-bis ngono kuwi wah. Nah, nanti dilihatnya. Nek perlu ditakonke sama Pak Hendy. Mas Hendy kenal sama Mas Vega? Wah. Kebetulan saya sahabat baik. Terus kemarin masih kami bantu untuk pembuatan videonya. Sayang saya hanya dilibatkan tidak di branding tapi hanya di peliputan. Ya akhirnya ora kepilih jadi gubernur ya. Enggak bukan itu. Oke, sekarang apa saja pentingnya personal branding? Nah, menjadi pembeda dari orang lain. IPK-nya papat kabeh, lulus kabeh, terus bedanya apa? Kenapa saya mesti milih Anda? Kenapa saya mesti milih Anda? Sekarang dalam satu kali kelulusan itu ada berapa ribu orang yang lulus? Sekali wisuda itu ada berapa orang? Nah, nyai piro, siji loro. Lebih dari 1. 300 ada? Anda pernah lihat lowongan pekerjaan itu dalam 1 bulan 300 ada? Nah, terus piye carane ngono? Aku kudu piye terusan kuwi? Gawe lowongan dhewe no. Iya, Anda harus menang berkompetisi, ya. Anda harus beda dari orang lain. Ben Anda menang. Bedanya apa? Bedanya harus sesuai. Ora asal beda ya, tapi Anda harus membidik. Kira-kira ki market pencari kerja lagi butuh apa itu. Artinya ada apa? Artinya adalah butuh seorang, mungkin Anda mau kerja di bagian tidak harus di perusahaan kreatif, tetapi mungkin ada menjadi seorang PR-nya di perusahaan nasional BUMN. BUMN sekarang juga membutuhkan kan yang namanya humas, markom, content creator itu membutuhkan kan. Nah, Anda mungkin bisa masuk ke sana. Jadi Anda bisa membranding diri. Ada seorang anime, Anda bisa menggunakan lihai menggunakan YouTube. Kalau mamanya Anda diterima di BUMN, karena BUMN sekarang pun menggunakan paradigma branding, platformnya digital seperti itu. Anda harus bisa mulai dari sekarang ini. Metani, kira-kira sesuatu akur daftar neng di, Anda sesuaikan dengan seperti mereka. Dasarnya dari sini, dasarnya dari perkuliahan Anda di sini. Jangan Anda nggak kuliah besok ngurusi Instagram, toh, jangan, karena Anda harus tahu basicnya, ya. Oke. Yang kedua adalah ini agak ngebut ya, membangun koneksi. Apa saja pentingnya personal branding? Begitu Anda sudah nyantol ke orang, Anda akan membuat sebuah koneksi ini. Nah, silaturahmi, kenal sama orang. Begitu Anda brandingnya ini, pentingnya personal branding ini, ya. Anda sebagai apa di situ? Kalau Anda jurusannya apa, Mas? Katanya jurusannya musik ya. Iya. DKV oke, tok seniman ya. Tak kira musik, Mas, rambutnya. Iya. Mau pada pengen nonton ini penyanyi gitu ya? Enggak. Pada pengen nonton Ari Lasso enggak ini? Ari Lasso enggak ada yang kenal? Nah, nonton aja tanggal berapa ya? Tanggal 16. Tanggal 16 nonton Ari Lasso. Mau? Gratis. Ya? Gratis ya? Datang aja nonton gratis, tis. Nyanyi beneran, bukan nonton posternya, bukan. Nonton show performnya gratis. Anda nanti nanya ke saya, DM saya, main yang di gratis. Ya, bisa ketemu sama Ari Lasso, bisa ngobrol ya bisa, tapi harus ikut saya kalau yang pengen ngobrol ikut saya, ya berarti harus ngikut pada saat bikin konten sama Ari Lasso. Tapi kalau nonton performnya gratis. Di mana Pak tempatnya? Nanti DM saya. Saya nggak bisa menyebut merek, nanti iklannya nanti bahaya nanti. Nanti saya minta iklannya. Ya, membangun koneksi, personal branding, membuka peluang baru. Ya, artinya apa? Orang itu Anda kan tersebar informasi bahwa Anda sebagai seorang desain, senengin desain apa Mas? Di luar kewajiban di kampus ini desain apa? Kaos, iya, top itu. Aku lagi disenengi saya yang desain kaos. Anda harus bisa membranding diri sebagai sebuah desainer kaos. Pasarnya nggak apa? Pasarnya siapa? Ada setok. Anak-anak motor, olahragawan, ormas, ormas. Kilo masih ngandani ormas lo, tutu aku lo ya. Oh, canggih tapi, jangan bilang ormas gak ada uangnya, ormas agak uangnya. Iya, gawe seragam kabeh. Oh iya, betul itu, bener iki. Ormas biasanya gak cul duit dhewe, ana penyantun danane.
desain itu lorengnya digawe, iya Mas, desain apa namanya kan kata ormas itu kan sangar-sangar toh, gawe ormas iki ketok girly ngono. Wah, digawe kaos yang girly untuk apa namanya ormas-ormas anggota ceweknya gitu. Nah, bisa. Nah, itu Anda bisa desain, kita kayak ide loh Mas. Kira konco rata ngandani lagi. Iya. Nah, ini membuka peluang baru. Nah, meningkatkan kepercayaan diri. Selama Anda berprestasi di situ, aku tadi kan percaya diri toh, bahwa branding saya membuat untuk ini, membuat untuk itu. Tak tambahi lagi boleh enggak ini? Pernah nonton Wonderful Indonesia? Sopo sing gawe kuwi? Gak mau nyebutin bahwa di depanmu itu. Iya, silakan cek nanti. Iya, tepuk tangan untuk kita. Iya, saya percaya diri menyebut itu. Jadi 2017, 2020 saya membuat film video Wonderful Indonesia. Saya bekerja untuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Langsung dicek tenan ora, ngapusi, gatai mesti. Nah, di situ ya. Jadi apa? Meningkatkan kepercayaan diri bahwa dengan branding itu Anda punya bukti loh, bukti otentik. Kayak apa? Ojo ngrasani aku loh ya. Iya. Dan Anda bisa scroll di bawah. Talentnya siapa kira-kira? Kalau kita bikin konten, talentmu biasanya siapa Mas? Talentmu pernah bikin konten ora? Wah, talentmu apa? Talentmu biasanya kan konten kreator tadi. Siapa yang? Teman kos. Bagaimana rasanya kalau kita membuat konten, talentnya adalah Presiden Jokowi waktu itu. Iya, sapa sing gawe? Iya, ora percaya meneh Mas. Di-scroll meneh ya. Iya, gitu. Saya diberi tugas waktu itu untuk membuat konten. Buktinya apa? Buktinya ono ning Instagram. Nek sampai ono bentuke padha ning Instagrame wong liya dan aku, oke, boleh nanti protes ke saya, jare gaweanmu Pak Mas. Gata ilike ya jebule ya. Nah, artinya apa? Itu adalah bukti untuk meningkatkan kepercayaan diri. Saya membuat konten waktu itu. Jadi Pak Jokowi sedang bertemu dengan reuni peserta kartu prakerja. Saya diberi tugas oleh BNI, bukan BNI KCP Mojopahit ya, BNI Pusat untuk bikin konten. Nanti ada Pak Jokowi di sini akan hadir menjadi model untuk bercerita ngobrol dengan Pak Direktur BNI. Anda membuat konten itu, ini adalah kegiatan BNI, silakan. Hanya piro ya, 1 menit lah konten itu. Tapi saya bikin konten itu nunggu nih toko jam 3 esok sampai jam 3 sore. Dan itu adalah hari Jumat. Saya tidak boleh keluar dari ruangan itu karena sudah steril. Wis. Jare sapa konten kreator itu enak gaweane. Aku mangan ke ruangan roti tok, metu ning warung ra iso. Di Hall Sunter waktu itu karena Pak Jokowi ada di sana, dibelok ke Sedelok untuk membuat konten BNI dengan kami. Itu yo Pak, aku ora dimention karo Pak Jokowi iso sapa, tukang kamera opo. Nah, tapi yang jelas saya diminta untuk membuat konten itu. Dan itu faktor kegagalannya sangat besar. Nah, kira-kira gagal piye? Hah? Ora bayaran. Ora bayaran to. Lah piye? Ora ana kontene dadi kok. Kowe malah ngewel wis ning ngarep ngono saking senenge lali rekod. Wah, sudah selesai. Sudah Pak ini. Lah ndi ora kerekod. Nah, ini makanya teman-teman juga nanti basic bagaimana membuat konten itu harus tahu. Tujuan dari membuat personal branding ini harus tahu ya. Oke. Ini sudah mulai ngantuk belum ini? Nanti arta setel lagi video lemot. Nah, ini nih. Saya tak mau bisik yo. Oke. Sebelah gini, kameranya online sebelah gini. Ya, ketok iki. Halo teman-teman di 8 kampus yang lain, kita lanjut lagi. Tadi akan mimik dulu.
Kok mimik apa bahasanya? Ya, minum. Yes. Bahasanya kok terlalu. Nih, kita bisa dipercaya karena apa ini? Setelah kita bikin branding itu, kita bisa dipercaya karena personal branding. Tadi kan buktinya ono toh. Kita membranding diri kita kan tidak hanya sekedar make up, tapi kan skincare. Dijalani benar-benar, sifat baik kita dimunculkan, sifat kelebihan kita dimunculkan, ya. Makanya saya kemana-mana dibantu sama Lia ini bikin konten. Dia selalu merekam saya. Ini tak gaya konten untuk memperkuat pribadi saya. Selanjutnya adalah reputasi. Reputasi itu adalah bisa dipercaya dari prestasi Anda. Anda dikenal sebagai apa? Reputasimu. Reputasiku gitu. Nek balapan menangan. Reputasiku lho. Nek desain paling cepat. Reputasiku gitu. Nek pas ujian ki metu paling carry. Oh yo, goro-goro apa? Ya? Biasanya apa metu paling carry kuwi? Oh, teliti. Iya. Nah, terakhir apa ini? Personal branding, reputasi bisa dipercaya karena apa? Ini paling penting adik kakak sekalian. A, B, C, D. Gampang ya? A-nya apa? Able. Jadi kalian ini nggawe personal branding ini ora bonek, ora bondo nekat. Tetapi A yang pertama, A, B, C, D, A-nya adalah able. Kalian harus memiliki kemampuan. Sumbut gitu loh. Anda punya harusnya personal branding harus dilandasi dengan yang namanya apa? Ya kompetensi itu. Anda sudah mengklaim sebagai seorang desainer, sebagai seorang programmer, ya, tetapi tidak ada hasil karyanya, terus tidak ada prestasinya, tidak ada bukti tertulis di sana, tidak ada dokumentasinya, tidak ada kontennya, terus piye? Anda pertama itu udah A, able, ya. Itu bagaimana Anda menjadi seorang yang bersifat akan dikenal memiliki branding tersebut. Yang kedua adalah believable. Artinya apa? Ya bisa dipercaya. Kowe iki ora jurumuskan. Saya akan selalu mengungkap sisi positif Anda. Aku tahu jelek-jelek kalian di situ. Mas, ki piye ngantukan no, kuliah serius loh. Jangan pernah menjudge orang seperti itu. Jangan pernah jelek-jelekin orang. Begitu kenal dengan saya, Anda akan seneng-seneng aja diajar karena karena saya percaya, believable. Nek ketemu karo Mas Pega ngajar, dia tidak pernah yang namanya menjudge orang negatif. Jadilah pribadi seperti itu. Saya juga terus berusaha, ya. Jadilah pribadi yang menarik. Jangan nyinyir, jangan sinis, ya. Lah kae nopo, selalulah positive thinking. Jadilah seseorang yang believable. Dipercaya orang bahwa dia akan berbuat baik. Nah, itu akan menjadi pribadi personal brandingnya ada kuat itu. A, B, C, D. C-nya apa? Connected. Connected itu apa? Connected itu nyambung. Nah, dijak ngomong nyambung. Iki cah di kafe, dijak ngomong desain ora nyambung. Ya, ngomongke mengenai 3D ora nyambung. Anda akan asik ngobrol kalau pribadi itu connected. Tidak ngomong nyambung. Ini mengenai fashion loh, nyambung. Connected. Yang terakhir, dia apa itu? Dependable. Anda bisa diandalkan. Pada saat Anda menjadi seorang desainer, begitu pekerjaan pekerjaan dikasih ke Anda bisa diandalkan. Alah, nih karo Mas, siapa ini Mas? Kelvin. Melvin atau? Kelvin. Delvin. Begitu kerjaan dikasih ke Delvin, mesti rong dino selesai. Ya, dependable. Apa ya? Analoginya ki apa? Neng bal-balan kae lho. Begitu bal kita kene gedhen set, dia iso diandalkan mesti ngegulki. Jadilah pribadi seperti itu supaya brandingnya kuat. Mudeng ya? Artinya apa? Lagi tahu perkedenan apa ya? Kira aku malah kok kakek digocek-gocek rak gol gitu. Tapi begitu Anda jadi pribadi dependable gitu. Dia bisa diandalkan. Kok pergi mesti gol kok. Kasih umpan apapun mesti gol. Dia bisa diandalkan gitu loh. Ya,
Oke, A, B, C, D. Surah able, believable, connected, dependable. Ya, oke. Menyenangkan ya belajar personal branding ya. Lagi iki. Waduh, sesuk nah ya. Ben aku diundang nang kampus. Iya, ngerti wae ya. Apa yang ingin kita capai dengan personal branding? Yes, kita terkenal, dipercaya sama orang, pengen jadi apa? Nah, tujuan harus kalian sebutkan dengan personal branding. Ini, apa Mbak? Pengen apa dengan personal branding itu? Tujuanmu pengen apa? Sebutkan. Kok suwi men kuwi? Ih, karo ngeden-ngeden barang. Apa Mbak? Tujuannya apa? Sebutkan aja. Orang salah bener. Apa? Supaya lebih dikenal banyak orang. Ini artis. Nah, pengen apa? Supaya bisa dapat kayak kerjaan yang pas buat sesuatu. Oke. Yes. Jadi tujuan itu harus disebutkan secara spesifik. Sebutkan spesifiknya. Jadi jangan pernah membuat tujuan hidup menjadi orang yang sukses. Nah, kalau perlu secara spesifiknya Mbak, saya ingin menjadi seorang wanita sukses di karier, menjadi seorang manajer keuangan yang berhasil, mobilnya 5, cowoknya ganteng, sekolah di luar negeri. Sebutkan Mbak. Tujuan hidup itu harus spesifik. Dengan personal branding itu harus punya target itu. Nek gak cetha nih menjadi seorang yang sukses. Sukses yang seperti mana? Karena angkanya itu masing-masing orang berbeda. Aku mungkin menjadi orang kaya, sing sijine 1M merasa kaya. Sing sijine 1000 triliun enggak merasa kaya. Harus sebutkan. Saya pengen menjadi apa? Saya seorang pengen menjadi desainer di sebuah BUMN. Sebutkan BUMN-nya sama Garuda karena saya tertarik dengan dunia penerbangan. Seperti itu. Anda dengan seperti itu, Anda mulai membranding diri, membuat desain-desain seperti itu. Saya pengen menjadi pengusaha aparel, pengen mengusaha konveksi dengan desain-desain ala anak muda untuk ormas. Cetok. Jadi Anda harus mapping. Aku tadi kesini pakai map nggak? Iya. Supaya cetok. Aku sampai ke sana itu nyampainya itu berapa menit? Jalannya lewat di sebelah di sing macet, sebelah di sing lancar, menggok kanan ke kiri nih. Jadi harus cetok tujuannya. Dengan tujuan cetok, kita menggok juga cetok, dalannya juga cetok, metode yang kita pergunakan cetok. Setuju tidak? Nilai jalanmu pengen menjadi orang sukses, jalannya lewat di. Nek Anda bikin prom kita cetok. Promnya piye kok? Lah, iya lah. Nek saya pengen menjadi seorang model terkenal di sinetron, promnya ini cetok Anda tulis. Jalannya akan diganti begini. Nah, saya menggunakan logika seperti itu ya. Ini masih semua mana yang telat ini, kayak dosen ini. Sorry Pak ya. Tidak kantuk gitu Pak. Ini ternyata teman saya di online ini, tapi gayanya masih sangat mahasiswa ini. Kenapa bisa awet muda? Karena hobinya fotografi. Oh, itu banyak yang hobinya nggak fotografi itu cepat tua itu. Ya, makanya hobinya fotografi sekarang. Oke? Ini yang kita capai tadi, ya ingin kita capai. Nah ini yang paling penting, Mas Wid mau kita ngomong wae personal branding, lihat caranya gawe iki piye. Saya mau menentukan personal branding saya itu seperti apa. Itu, ini nanti ada buka puasa bersama gak ini nanti? Ada ya? Enggak ada, tak kira aku GR ya. Enggak ada ya? Oh, oke, kita buka bersama, tak ngombe sih. Aku ngomong dari mulai pagi. Makanya saya itu berat waktu dulu ditawari menjadi dosen. Aduh ra kuat aku ngomong 3 jam wis menggeh-menggeh iki. Nah, berat lho. Aja mbok seneni lho nek dosen ngomong ra cetha pada ngajar-ngajar sore. Ini tepuk tangan tuh Pak dosen itu yang suangar yo. Iya. Ini aku ra kuat Mas terus terang jadi dosen Mas. Suarane iki tur piye ning ngajar iso bayangke. Apalagi kalau sudah gawe administrasi ngono kowe. Gawe penelitian, wis ngono kuwi dioyak-oyak karo mahasiswa ino. Bimbingan juga. Wah, mate bimbingan pemenang mahasiswa gitu. Pak bisa ketemu. Nah, wis ngirim ke dosennya. Pak bisa ketemu. Dosen jawab, bisa kapan?
mahasiswanya rajang jawab Pak. Suwi. Oh iya Pak, maaf Pak, tadi ke distract sama Anda. Ngono kuwi cahae Pak. Ya ora. Ayo ngene kuwi wis langsung tak torke wae. Soale ngono dosen sing ngomongnya digara menghambat mahasiswa, tapi memang kayak gitu. Kenapa? Gen Z rata-rata gitu. Kasihan loh Pak dosennya loh. Ini suara hati dari lubuk yang hati dalam dari para dosen ini. Tadi sudah pesen sama saya itu. Nek jawab yo cepet. Dosennya gaweane ora tok ngajar penelitian yo komennya tanggal-tanggal tua ke emosinya tinggi loh, hati-hati. Jogjo Pak ya. Nah, piye carane tadi? Anda sudah pengen bedo jadi orang. Anda harus bisa membuktikan ABCD. Anda able, believable, connected, dependable, tapi langkahnya iki piye? Nah, langkahnya iki piye itu membuat sebuah personal branding? Apa jawabannya? Survei. Di kok iso ngerti jawabannya survei? Ini sudah ada jawabannya. Kemampuan membuat neraca, kemampuan membuat analisa pengeluaran dan pemasukan. Mbok tulis kelebihanmu opo? Itu toh iso matematika, kelebihanmu opo? Tadi dari ngedance ya. Nah, mungkin seperti itu, anime, live, public speaking, mbok tulis kelebihanmu apa. Itu adalah kekuatan Anda untuk nanti mendefinisikan pembuatan branding kita. Ya, gawe apa Mas? Kaos, kelebihanmu, desain. Untuk iya, iki kelemahanmu apa nih? Ini harus jujur nih. Anda harus jujur. Dan biasanya kalau perkuliahan seperti ini biasanya kita berikan sebuah isian. Isian itu nanti Anda bikin sejujur-jujurnya. Jadi kelemahan itu jangan pernah kita tutup-tutupi. Karena ini nanti ada kelebihannya. Itu adalah untuk kita membuatkan sebuah jalan keluar agar kelemahannya itu terselesaikan atau tertutupi, atau kita paling enggak tutup dengan kelebihan kita. Dan itu nanti kita juga tahu solusinya. Contohnya apa? Kelemahannya aku nek tangi kawanan wis Mas piye ya. Nah, kelemahan itu jujur. Aku seneng karipan. Nah, karipan itu bahasa Indonesianya apa ya? Tangi kawanan. Dengan mengetahui kelemahan itu, kita tahu jalan keluarnya. Pasango beker. Wah, aku kini tangi kawanan beker loro ki ra iso tangi. Pasang telu. Nah, itu kelemahan itu telu mon ini barang kabeh nek ora dijeda 2 menit. Nang langsung terakhir ngebyur dhewe. Nah. Itu berarti kan kita diketahui dengan kelemahan kita ngerti jalan keluar untuk menyelesaikannya. Itu. Nah, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, di sebelah sini adalah analisa untuk diri kita. Ini adalah strength dan weakness, kelebihan dan kelemahan kita. Ini di sisi internal. Kita harus tahu kelebihan kita harus tahu kelemahan kita, jujur. Dengan jujur itu kita nanti akan membuat sebuah personal branding yang sesuai, yang tepat, yang nanti akan memunculkan sifat baik kita, ya, dan akan menghilangkan sifat jelek kita. Sebelah sini adalah di internal kita, sebelah sini adalah di eksternal. O-nya adalah opportunities atau kesempatan. Kesempatan ini untuk membuat peluang yang dimanfaatkan. Saya itu lulusnya IPK-nya 4, belum dapat kerjaan. Tapi di Semarang itu sering ada expo, pameran UMKM. Nah, di situ ada booth. Anda silakan expo di sana. Apalagi yang namanya Stekom itu sering kerjasama dengan dinas terkait untuk bikin expo. Ini peluang. Anda merasa bahwa diri Anda itu adalah introvert, kelebihan Anda adalah IPK-nya tinggi, ini peluang. Eksternal itu Anda harus bisa survei, bisa probing. Neng jobo ki ono apa? Tanya terus di Stekom sering kerjasama. Ndak mungkin Stekom itu ndak kerjasama expo yang namanya pameran segala macam. Hasil karya sering Pak ya. Nah iya,
melu ning kono ben kesempatanmu, peluangmu ki ana ning kono. Jangan lomba, sering melu pameran, itu tantangan. Jadi di mana hal itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai. Musuhnya gor siji. Apa? Depannya M. Malas. Iya. Nek wis karo kesandung males iki wis wangel iku. Nah, tadi melihat titel saya apa? Esos MM. Ki tukang foto kok ndadak ana MM barengi nggo apa to? Hah? Nggo pantes-pantes ya. Pantes-pantes. Lah wis tuwane semene ya kuliah meneh. Tahu saya baru lulus kapan? November lalu. Piye Jal? Nggo apa? Artinya apa? Sebelum titelnya yang paling akeh itu apa? Kita kerja terus, belajarlah terus, kejar terus ilmumu sampai titelnya apa? Apa lagi? Titelnya apa? ALM. Iya. Ojo pernah berhenti belajar sebelum titel Anda ALM. Oke, teman-teman? Gas terus ya. Jadi ini ojo mbok lewati sertifikasi, ning kene ana uji kompetensi melu iki cah. Nek kampus iki gawe acara diramaikan, ana acara kompetisi segala macam sing melu kuwi terus. Iya. Kalau umpamanya ada lomba desain, lomba foto, lomba kecakapan melu. Anda baru ikut sekali, kira-kira langsung menang ndak? Yunda. Itu, melu sekali pengen langsung menang. Gunanya apa? Pengalaman. Apa meneh iki? Percaya diri. Anda bisa benchmarking, artinya ngukur. Anda punya sepeda motor, merasa yang paling banter. Lah, ngerti ini paling banter piye? Melu lomba. Jebul melu lomba paling alon. Iya, Anda harus benchmarking, harus melu yang namanya kompetisi. Baru kampus kae, loh siapa tahu suatu saat Anda bisa mengalahkan kampus negeri loh. Ya, ikut yang namanya lomba IPTEK ya. Anda bisa kalahkan itu. Universitas negeri ada UNES, ada Undip, Anda bisa kalahkan loh. Caranya apa? Anda rutin ikut kompetisi itu. 1, 2, 3 kali kalah rapopo. Tapi kayak modusnya gawe ini ngono. Ini kita contoh. Gayanya kayak ngono. Untuk tujuannya seperti ini. Tekniknya menggunakan codingnya gaya-gaya ini. Nah, Anda bisa itu. Ya, melu pertama kalah wis biasa. Saya dulu ikut lomba foto yang ngono, langsung menang yuk kalah. Itu. Nah, ini ya, ada yang mau ditanyakan? Takon apa wae? Ya. Next. Nah, iki kapan iki praktek iki? Ora nyuting-nyuting to iki. Nah, iki wae. Nah, ini agak ngebut ya. Mas, kowe jenenganmu wis sangar anune Instagrame. Lho, piye carane iki nek iso ngono? Mulailah dari kecil, Mas. Artinya apa? Anda bisa lihat memang tidak saya hapus ya. Jadi scroll paling bawah iki, Mas. Ono kontenku, Mas. Aku nonton dhewe kayak bayang ini diunggah ning Instagram. Marahin guyu. Karena apa? Ya jauh di luar standar kaidah-kaidah sing sebuah konten yang menarik gitu. Tetapi itu adalah sebuah proses. Artinya apa? Kita harus memulai dari sesuatu yang kecil. Ya, Anda harus memulai dari kecil. Tidak bisa Mbak Bedundu Anda adalah seorang desain grafis yang berhasil. Kaosmu langsung payu, ora iso, Mas. Kaosmu langsung dicintai gadis-gadis juar, enggak, Mas. Kamu harus mulai. Harus mulai dari kecil. Anda tes pasar. Sukanya Semarang ya apa to? Nah, coba nek kaos-kaos kae nek nang di Solo kae senengane apa, Semarang apa. Anda harus mulai dari awal. Nek Anda tidak dari awal, begitu nanti ada yang wah ngerti ya mbiyen koyo ngene ya, mbiyen iki koyo ngene aku jane pengen ide. Ono brand lain atau usahawan lain yang membuat dan berhasil, Mas. Mesti Anda gelo. Ya. Anda harus memulai, ya atau tidak. Jadi saya memulai pekerjaan ini dari 2010. Ya.
Anda bisa lihat beberapa konten saya tahun 2013. Yang lain belum membuat konten, saya sudah membuat konten. Nah, itu. Ya itu Mas. Artinya apa? Mulailah sejak dini. Mulailah dari salah-salah terus, keliru-keliru terus, jelek ora apa-apa. Karena prinsip kita adalah kita harus mulai dari awal. ATM, amati, tiru, modifikasi. Salah-salah sidik ra apa-apa, elek-elek sidik ra apa-apa. Prinsipnya adalah EYB. Tahu? EYB? Elek yo ben. Loh iya, gas terus. Yang pertama mulai mesti elek toh. Habis itu dievaluasi. Pertama gitu, ya. Oke. Buat video profile ya, segala macam. Nah, think big. Kita harus memulai dari yang kecil. Kita harus berpikiran besar. Seberapa besar pikiran kita? Enggak terkait sama gelar tapi wawasan kita. Maca buku, sering browsing, sering ndelok mengenai Anda desain ya, Anda kira-kira ikut klub desain, Anda membuka algoritma Instagram mengenai desain, Anda ikut pelatihan-pelatihan online ya, coding, ikutlah yang namanya pelatihan-pelatihan online segala macam. Karena wawasan itu Anda di sini hanya akan mendapatkan gelar sama kayak teman-teman Anda, tapi wawasannya harus Anda perkuat. Anda ikut klub-klub yang lintas kampus, lintas negara, bahkan sekarang dimungkinkan nggak? Mungkinkan. Ya, ini apa tadi? Nah, terakhir, pergunakanlah selalu kalimat positif untuk membawa harapan bagi orang lain sehingga timbul motivasi, rasa percaya diri berhasil. Ya, kayak percaya diri berhasil. Iyo, pede Mas, kita mesti berhasil. Bayangno wong Semarang ecek-ecek omahe pedurungan ngono. Saya nenggone Jakarta golek duit yo iso Mas. Go nasional gawe konten yo iso ya alhamdulillah. Yang penting pede sih, bekalnya kuati. Branding kita kuatkan. Ya. Nek ndelok sing kiwa karo sing tengen iki piye iki? Masa depan cerah? Suram, madesu iki. Ki masa depan cerah. Karena di sini akan ngomong kalimat yang membuat pikiran negatif. Sing ngene iki berat ngene iki. Ngene iki kayak gawean iki ya walesane aneh wae gitu. Begitu dikai ini wah, macet nih gini. Ini loh, dalan ngarep kampus lho macet ini. Tadi ini aras-arasan memakat kampus iki. Nah, ya. Tapi di sini dia akan ngomong jalan pagi ini padat, tapi saya bisa bergerak meski tidak leluasa. Iki positif negatif, iki pikiran negatif terus. Dadio sing kono, Mas. Ya, ning kene iki saya menghadapi sebuah masalah. Ning kene apa? Membuat tantangan. Pikiranmu juga negatif. Ubah. Ya. Ning kene iki apa? Waduh, ndak ditake kuliah, ngene iki golek gawean angel. Ini investasi, Dik. Ya. Kae lho ning tanggoku lho lulusan SD dadi sugih ngono kuwi piye? Piye nek delok kancamu koyo ngono piye? Nah, sekolah, kuliah itu adalah memperbesar probabilitas Anda untuk sukses. Ya. Lah kalau Anda nggak sekolah, nggak kuliah, nggak pinter, ya probabilitasnya tambah kecil. Nah, Anda jangan ngomong bejo ya. Kae tanggoku kowe lulus SD tok iso sugih segala macam. Lah apa meneh Anda kuliah sampai S1 yakin Anda akan sukses. Kuliah lagi, kalau penting ambil kursus lain, ambil klub, ambil yang namanya komunitas yang menunjang profesi kalian, menunjang pendidikan kalian. Iki entek biaya akeh kuwi. Iku investasi. Ya. Ini kaitannya sesuk aja mengulu SPP meneh ya. Iku bunane ra ono, ono bunane ono seneng kuwi. Ini percuma saja melu lomba-lomba kalah. Nah, harus berpikir tidak ada yang perlunya. Bapak selanjutnya kami akan jadi pemenang. Anda akan belajar dari kekalahan itu.
Saya sudah mempelajarinya, tapi memang kameranya suka enak-enak. Kayak dikai merek apa dhewe? Canon apa? Canon apa? Wangel iki operasionale ya. Mending Sony cek-cek langsung. Nah, sing iki akan berpikir sampai saat ini saya masih mempelajarinya. Isi ono peluang, ya. Artinya kene serat duit. Lah kene ya duit, tapi hanya cukup buat saya. Ini berpikiran positif deh. Nah, zaman sekarang mencari pekerjaan susah. Setuju? Setuju enggak? Ah, setuju berarti madesu ini. Ayo. Yang sebelah kene iki mencari pekerjaan itu mudah. Hanya saja belum berjodoh dengan saya. Iya toh. Golek pacar gampang apa angel? Hah? Wis dipacar durung. Hah? Nah, golek gawean karo golek jodoh iki padha wae, Mas. Ya. Ora ana wong sing elek, ora ana wong sing ra duwe jodoh. Ya, hanya belum pas wae. Sama juga Anda mesti pada saat Anda besok bekerja. Tetapi Anda harus ngerti yang namanya algoritma pencari kerja. Pemberi kerja. Anda harus ngerti algoritmanya pemberi kerja. Biasanya opo? Ya. Ini nih, mencari pekerjaan hanya belum berjodoh dengan saya. Artinya apa? Artinya daripada insecure lebih baik. Ya, tepuk tangan dong. Ayo, apa ini? Nah ini nih. Sekarang kita move fast. Kita harus bekerja ini cepat. Sat-set loh. Orang coba tunda-tunda. Nek ono peluang sikat. Ya. Siapa yang pengen jadi ketua panitia maba? Saya langsung ngono. Move fast, ya. Jadi apa? Ini. Kita harus bisa namanya memprioritaskan segala tindakan kita. Ya. Penting, tak penting, segera atau bukan segera. Nah, ini tidak harus Anda hafalkan, tapi hanya sekedar tahu saja ya. Kalau segera penting mendesak. Kok fontnya bisa berubah ya? Apa gara-gara komputer pindah ya? Nah ini penting, tapi bukan segera bisa dijatuhkan besok. Ya, nanti kalau umpamanya penting segera, tapi tak penting bisa didelegasikan. Ini nanti Anda bisa belajar. Artinya ini kudu Anda teko dhewe, nek iso diwakilke. Ya, oke, ini nggak usah dihafalkan. Bye. Nah kita masuk topiknya. Tadi kita sudah ngerti personal branding, kita masuk yang namanya sosial media. Kenapa saya tidak membicarakan langsung sosial media? Supaya Anda tidak keliru. Yang dikiranya itu bahwa segala sesuatu konten yang masuk di sana itu mesti viral, terus Anda mesti nanti brandingnya bagus. Tidak. Anda harus ngerti dasarnya personal branding dulu. Nanti begitu Anda tepatkan di media ini, Anda akan pas. Kenapa? Kenapa harus di sosial media? Kenapa enggak di MMT, pasang yang ngarep? Saya membutuhkan pekerjaan, itu Anda pasang MMT itu di setiap pos ronda Anda tempeli. Nah, ini ada dua jenis media analog ini. Nah, anak-anak digital sekarang tahu nih. Ini saya agak gampang ngobrol dengan kalian Stekom ini, karena dipelajari di tempat kalian kan. Bedanya media analog sama media digital. Ini kadang-kadang susah dilupakan orang. Karena apa? Banyak dari orang-orang sekarang masih menggunakan paradigma citizen untuk berpola perilaku. Kalau Anda sudah masuk ke sosial media, Anda harus berparadigma, berpola netizen. Ya. Apa pola netizen? Satunya lagi citizen. Wis beda. Zaman biyen karo zaman saiki. Zaman biyen media analog, majalah, koran analog adalah satu arah dan dua arah. Media digital seperti ini. Ya. Dan ini perbedaannya. Media sosial dan media tradisional. Anak-anak teman-teman DKV, kalau yang teman-teman digital sudah paham nih. Kalau kita mau mempromosikan personal kita, area promosinya kalau di media sosial jangkauannya terbatas.
Anda pengen terpilih bekerja, terus Anda pasang MMT di pos ronda, kira-kira sing nonton wong piro? Gitu. Anda bisa apa kontennya mbok setel nang TV-ne balai desa, sing nonton paling wong piro? Ya. Kalau Anda di area promosinya Anda ke sosial media jangkauannya luas, sampai ke mana ya? Prancis bisa? Lah, duwe pulsa ora kuwi gitu. Wah. Duwe kuota ora? Selama kuotanya ndak. Apalagi punya follower di sana ya. Biaya lebih murah. Lebih mahal. Anda pengen personal branding, dipilih. Paling gampangnya contohnya mohon maaf adalah biasanya pilek, caleg itu ya. Itu bayangkan entek duit piro kalau untuk masang baliho. Rata-rata sekarang sudah beralih tuh menuju ke sosial media untuk personal branding mereka. Ya, MMT puasang itu sesukne apa? Dikletek karo wong, terus gambare jenengan tuh pengen jadi caleg tuh dikai kumis, Mas. Oh, kayak abang-abang ini, kayak anting-anting, kayak gambar tato. Mending tatone gambare sendok garpu. Wah, gitu. Nah, itu atau gambarnya apa jenenge ri ini gereh. Nah, itu. Biaya lebih murah, yang kini lebih mahal. Lebih murah paling biayanya berapa tuh? Kuota internet itu ya. Berapa? Sebulan Anda berapa? 100.000. Nek wis entek piye? Nyantol wifi kampus tuh. Wah, iya, banyak iyanya. Sebelah pojok gitu terlatih ini. Nyantol wifi kampus. Lebih murah, bahkan gratis. Waktu tidak bebas kapan saja. Anda mau berpromosi mengenai diri Anda, bikin konten jam 1 malam bisa enggak? Bisa. Kalau di tempat percetakan nih, iso enggak ini? MMT pesen jam 1 malam? Bisa pun biayanya tinggi. Wong desainnya wis turu. Ya. Nah ini wong desainnya isi tangi ra? Sing desain sapa? Iya, pakai apa biasanya? Iya. Gampang. Gampang banget toh? Iya, dengan sosial media ini. Terakhir kan komunikasi dua arah. Anda punya namanya koran. Di sini mengungkap Anda tentang kemarin mendapatkan medali emas lari 10 kilo. Nah, terus iso ra ditakoni korane. Mas kuwi menangi 10 kilo latihannya ping piro iso ra? Ora iso toh. Tapi begitu Anda unggah di sosial media, Mas latihannya gimana? Nah, Anda langsung jawab di situ. Ya karena tiap hari aku latih muter di Jalan Bajuang atau di belakangnya saya lepas Doberman, ya latihannya kenceng lah. Gulu, guyu gulu. Nah gitu. Nah itu bisa dua arah. Kalau ini satu arah, bayangno, Anda ada apa jenis poster baliho caleg, masang nenggone pos ronda. Itu toh, tanya, Pak, programmu apa? Bisa ora? Selanjutnya kita akan ngobrol mengenai kita harus menggunakan sosial media apa ini. Ini agak telat ya. Neng tiup. Ya, sosial media paling banyak digunakan tahun 2025. Ini saya dapatkan googling aja sih. Nah ini WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, X. Paling tinggi kok sing digunakan kah WhatsApp kenapa ini? Hah? Kok iso? Hah? Grupmu ono piro? Lebih banyak dari kontakmu. Ini kontaknya ada 1000, grupnya ada 1200. Artinya apa? WhatsApp sangat banyak digunakan orang. WhatsApp itu WhatsApp itu adalah bentuk sosial media yang efektif. Bunani onorake. Tanya beliau, tak recokin terus. Personal brandingku tak kirimin dia lewat WhatsApp.
Akhirnya aku diundang Rene. Iya, tanya, aduh pegel aku mesti dikirimi terus karo Vega iki. Jadi pembicara yang Kudus, jadi pembicara yang nggone Demak, jadi pembicara yang nggone Rembang, yang Solo, terus iki men pencapaiannya ini. Saya kirimkan ke dia lewat chat. Jadi Anda besok, Anda harus berteman, Anda sebarkan itu. Iya, nggak apa-apa. Link ini pada saat Anda habis bikin konten, sebarkan lewat WA. Prestasi apapun yang terkait dengan prestasi sesuai dengan personal brandingmu, Mas. Linkmu langsung sebarkan. Iya, Mbak. Hobimu apa? Naik gunung. Jurusanmu kuliah apa? Teknik informatika. Kaitannya apa? Kaitannya apa? Besok dia akan membuat jaringan internet di sekarang Mbak ya, saya pernah memberikan pelatihan untuk desa penyangga di Danau Kelimutu. Mana Danau Kelimutu? Nah, aku nggak tahu, neng duit sewu gitu, no duit ke Danau Kelimutu. Saya pernah ke sana, dibayari, enak toh? Nah, saya ngajari sosial media nenggone Danau Kelimutu. Kok iso? Karena mereka biar melek internet. Bahkan kalau mamanya Anda ojo berpulang kerjane ning Semarang, paling ora iki ning Kendal. Ojo, kuwi kerjane sing adoh sekalian. Neng Papua kayak neng Makassar. Informatika membuat sebuah manajemen atau teknik? Teknik, apalagi teknik. Cah wedok, golek sing adoh. Tadi naik gunung berarti Anda cukup mampu fisiknya. Gawe sebuah jaringan, Anda membuat sebuah rencana jaringan nenggone tadi Danau Kelimutu, terus bisa membuat masyarakat sana menjadi lebih melek internet. Nah, seperti itu. Anda bikin program project-project itu toh, Anda ikutkan di lomba-lomba lomba-lomba apa namanya itu sekarang itu? Kayak lomba sains teknologi seperti itu, Anda ikutkan lombanya. Kira-kira teknologi tepat guna yang ada di sana apa kira-kira? Program yang tepat apa? Needs mereka itu apa? Nah, artinya apa ini? Sosial media ini harus Anda pergunakan. Prestasi-prestasi itu Anda sebarkan. Ya. Eman-eman deh. Kalau umpamanya Anda tidak memaksimalkan ini. Ya, lho gak iso iki. Jojo wis bar acarane iki. Next nggak bisa Mas ini, Mas. Ya. Ya. Bisa menit. Oke. Ki kok macet iki ya? Apa iki? Pulsane entek kowe. Sekarang ada pertanyaan enggak ini? Wah. Bu, nah ini mumpung ada Bu Nani. Bu Nani ini saya recoki tiap hari. Ora sadar beliau bahwa branding saya itu saya sebarkan lewat WhatsApp ya, Bu. Saya bisa apa? Saya bisa apa ki ono buktine apa ora? Kompetensinya seperti apa? Seperti saya bilang tadi A, B, C, D, able, believable, connected, dependable. Itu saya tuangkan dalam bentuk konten yang saya buat. Oke. Sebelum